Baik, sekarang akan kita buat video yang ketiga, tutorial bagaimana menginterpretasikan output dari model regresi linear berganda. Jadi tadi di pertama kita sudah diskusikan bagaimana output dari SPSS yang mencakup semuanya dari kebutuhan kita untuk regresi linear berganda, yang mencakup asumsi klasiknya seperti apa, kemudian model regresi linear bergandanya seperti apa. Nah, sekarang kita akan mulai dengan tutorial model regresi linear berganda. Di Word saya ini sudah ditampilkan output dari SPSS. Di sini kita lihat ada kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, loyalitas merek, di mana yang menjadi variabel dependennya adalah dependent variabel. Kita katakan dependent variabel adalah kepuasan pelanggan. Berarti kalau ini kita misalkan seperti itu, bisa kita buatkan modelnya. Kalau kita misalkan kesadaran merek itu adalah X1, persepsi kualitas itu kita misalkan adalah X2, asosiasi merek X3, dan loyalitas merek itu adalah X4. Loyalitas merek itu adalah X4. Selanjutnya, kepuasan pelanggan kita katakan dengan Y. Sehingga modelnya ini bisa kita tuliskan dengan nama Y itu sama dengan 4.557 ditambahkan dengan 0,195 X1 ditambah dengan 0,076 X2 ditambah dengan 0,320 X3 ditambah dengan 0,252 X4 ditambah dengan kita sebut dengan error atau residual. Kita tambahkan dengan residualnya. Atau model ini juga bisa kita tuliskan dengan Y topi itu sama dengan kita kopikan ini semua tapi tanpa error. Nah, maka dikatakan error itu sama dengan kita katakan di sini error, di mana residual itu sama dengan Y dikurang Y duga. Itu yang membuat dia Y itu dikurang dengan Y duga. Apa artinya? Nilai kita katakan di sini B0 sama dengan 4.557, artinya adalah kepuasan pelanggan dalam kurung Y akan bernilai 4.557 apabila
variabel bebas seluruhnya bernilai 0. Yang kedua, nilai B1. Nilai B1 sama dengan (0,195) memberi arti bahwa jika terjadi kenaikan X1 sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,195 kali. Berikutnya untuk B2 sama dengan 0,076 memberi arti bahwa jika terjadi kenaikan X2, dalam hal ini adalah persepsi kualitas, sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,076 kali. Yang ketiga adalah B3. (0,320) memberi arti bahwa jika terjadi kenaikan X3 di sini adalah asosiasi merek. Tadi X1 kesadaran merek. Begini kok hasilnya. Kemudian untuk X4 B4 di sini sama dengan 252 memberi arti bahwa jika terjadi kenaikan X4 yaitu loyalitas merek sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,252 kali. Itulah arti dari koefisien-koefisien regresi di sini. Kemudian di sini kita lihat ada koefisien beta. Ini koefisien B. Artinya apa perbedaannya? Kalau dia ini koefisien B, berarti nilai X-nya itu adalah data mentahnya. Kalau dia koefisien standardized koefisien beta, berarti nilai X-nya itu sudah dibakukan dengan rumus Z-score sama dengan XI dikurang rata-rata dibagi standar deviasi. Makanya ini biasanya digunakan, ya, ini biasanya digunakan untuk membaca, dipergunakan untuk membaca output dari path analysis. Dasarnya adalah nilai baku dari setiap variabel X, di mana rumus nilai baku itu adalah
Z sama dengan nilai X dikurang rata-rata dibagi dengan S. S di sini adalah standar deviasi. Ini dia. Dia dipergunakan apabila kita ingin menghitung apa yang disebut dengan model PET analisis. Untuk beta di sini, saya coba garis kuningi. Ini. Ya, dia dipergunakan untuk itu. Nilai betanya itu. Yaitu standardized coefficient beta. Ini juga yang dipergunakan untuk PET analisis maupun SEM untuk model PET-nya. Selanjutnya kita akan menghitung uji kelayakan model. Kenapa harus uji kelayakan model dulu yang dihitung untuk menguji model? Pertama, kita harus tahu dulu apakah model itu secara keseluruhan sudah memenuhi persyaratan sebagai model. Ya, apakah dia sudah memenuhi persyaratan sebagai model? Ya, kita perhatikan di sini. Ini disebut dengan uji ANOVA, Analysis of Variance. Uji ANOVA merupakan uji kelayakan atau kecocokan model. Artinya, apakah model itu secara keseluruhan sudah layak? Syarat model layak apabila paling sedikit salah satu dari variabel X tersebut, variabel X dan variabel bebas, memiliki hubungan yang signifikan dengan Y. Makanya dikatakan sebenarnya di sini bahwa H0-nya adalah tidak ada satupun variabel X yang mempengaruhi Y, atau ini dikatakan mempengaruhi atau model tidak layak. H1 adalah paling sedikit salah satu dari variabel X yang ada mempengaruhi Y. Kriterianya adalah jika dengan menggunakan taraf nyata alfa sama dengan 0,05 dalam kurung 5%, ya, maka jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0, terima H1.
dapat disimpulkan bahwa model layak atau paling sedikit salah satu dari variabel X mempengaruhi Y. Ya, paling sedikit salah satu dari variabel X itu mempengaruhi Y. Itu maksudnya di sana. Bisa juga dengan jika dilakukan dengan uji F, maka hasilnya jika F hitung lebih besar daripada F tabel dengan derajat kebebasan K N kurang K kurang 1, ya, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Model dikatakan layak pada taraf nyata pada alfa sama dengan 5%. Pada alfa sama dengan 5%. Ini bisa kita lihat, jika dari data kita lihat, berarti kan dari data ini bisa kita ketahui. Dari data ditemukan K sama dengan 4, yaitu jumlah variabel bebas. N sama dengan 120, sehingga DF penyebut, DF pembilang adalah K sama dengan 4, DF penyebut adalah N kurang K kurang 1 sama dengan 120 kurang 4 kurang 1 sama dengan 115. Sehingga nilai F tabel pada alfa 5% adalah, kita buat seperti ini grafik gambarnya. F empat 115 pada alfa 5%, yaitu kita lihat di sini tabel F alfa 5% dengan 4 115. Kita lihat dari tabel F alfa 5% itu alfa masih 0,1 atau 10%. Kita lihat alfa 0,05, 4 dan 115. 0,05, 4 dan 115. 1, 2, 3, 4, 2,45. 2,5451. 2,451. Kita lihat di sini 2,451. Sehingga ditemukan F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 23,773 lebih besar daripada (2,451). Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Model tersebut layak untuk digunakan. Di sini saya coba buat bagaimana perhitungannya secara manual kalau tidak dilengkapi. Kalau dilengkapi,
Jadi mean square itu sama dengan MS sama dengan 354,908 dibagi 4. Itu pasti dapatnya di sini. Kemudian yang ini, yang residual di sini, ini hasil kali dari 115 dikali dengan 3.732, hasilnya pasti adalah 429.217 sama dengan 429.217. Nah, di sini hasilnya pasti sama dengan 88.727. 88.727. Di sini adalah 88.727 dibagi dengan 3.732. Hasilnya sama dengan 23.773. Selanjutnya ini adalah 104 tambah 115. Ini adalah jumlah kuadrat total sama dengan 304.908 ditambahkan dengan 429.217. Hasilnya sama dengan 784.125. Itu kalau secara manual dihitung satu persatu. Sekarang uji T. Tadi dikatakan secara keseluruhan. Dan ada pernyataan paling sedikit salah satu kalau kita berbicara tentang uji F atau uji kelayakan, berarti model secara umum itu bisa memprediksi, digunakan untuk memprediksi model sebagai alat prediksi, maksudnya model yang ada bisa digunakan sebagai alat untuk memprediksi, di mana paling sedikit salah satu dari variabel-variabel bebas itu bisa mempengaruhi variabel tidak bebas. Nah, sekarang kita akan periksa variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi. Itu disebut dengan uji parsial. Uji parsial yaitu uji T. Jadi gambarannya, misalnya dalam sebuah keranjang ada telur 4 buah telur misalnya. Dari kalau kita lihat secara umum bahwa keranjang itu bisa digunakan menyimpan telur yang baik, itu ibaratnya. Itulah uji F. Jadi keranjang itu bisa merupakan tempat atau wadah bagi telur yang siap untuk dimasak. Pertanyaan selanjutnya adalah, dari antara 4 telur yang ada di dalam keranjang itu, apakah memang benar-benar semuanya itu ada telur yang baik? Itu kira-kira. Apakah semua telur-telur yang baik? Berarti harus dites satu persatu. Bagaimana mengujinya? Kita melakukannya itu dengan uji T. Uji T. Jadi di kasus ini harus ada 4 kali pengujian untuk uji T. Harus ada 4 kali kasus pengujian. Nilai yang kita gunakan adalah nilai T dan nilai signifikansi. Sekarang bagaimana cara menggunakan keduanya? Meskipun ini perlu dicatat, meskipun nanti kalau Anda melakukan penelitian, saya sarankan lebih bagus menggunakan nilai signifikansi aja.
dibandingkan dengan T, karena langsung lebih membandingkannya dengan alfa 0,05. Jadi uji parsial untuk mengetahui apakah ada pengaruh setiap variabel bebas secara parsial terhadap variabel bebas digunakan uji T dengan hipotesis H0 adalah variabel X1, XI tidak berpengaruh terhadap Y. H1 adalah variabel XI berpengaruh terhadap Y. Kriteria ujinya seperti apa? Kriteria uji ini harus selalu kita gunakan, dan ini biasanya dituliskan di metodologi. Di bab 3 kalau kita itu membuat penelitian, di metodologi penelitian. Kriteria ujinya adalah bahwa dengan menggunakan taraf nyata. Jadi selalu acuannya taraf nyata alfa. Jadi tingkat kesalahan yang diizinkan 5%, itu artinya taraf nyata alfa sama dengan 5%, ya selalu itu. Maka jika signifikansi lebih kecil daripada 0,05, tolak H0, terima H1. Demikian sebaliknya, jika signifikansi lebih besar daripada 0,05, terima H0, tolak H1. Berarti variabel XI tidak berpengaruh terhadap Y. Sama dengan di sini. Variabel XI berpengaruh terhadap Y. Itu dia gambarannya. Kalau kita menggunakan nilai T, dengan menggunakan nilai T, jika T hitung lebih besar daripada T tabel pada taraf nyata tersebut, pada alfa 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Demikian sebaliknya. Derajat kebebasan yang digunakan adalah DF sama dengan N kurang K kurang 1. Nanti kita lihat. Jadi kita lihat di sini. Dari tabel. Pertama, ditemukan kesadaran merek. Memiliki nilai signifikansi 0,041 yang lebih kecil daripada 0,05. Berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Maka ada pengaruh kesadaran merek terhadap
kepuasan pelanggan. Hal ini terjadi karena apa? Lihat paparan-paparan yang ada, kemudian didukung oleh siapa? Oleh siapa? Harus ada penelitian terdahulu yang mendukung. Nah, selanjutnya jika kita gunakan UJT, menggunakan UJT ditemukan T hitung adalah 2.069. 2.069. T tabel dengan DF dengan alfa 5% dan DF sama dengan DF sama dengan 115 tadi ya, 115 kalau nggak salah ya, N kurang K kurang 1 ya, betul, 115 adalah, kita lihat di sini T tabel dengan alfa 0,05, kita lihat T tabel. Jadi saya juga di sini mengarahkan Anda juga bagaimana menggunakan T tabel. Kita lihat T tabelnya berapa. Alfa 0,05, DF N kurang K kurang 1, 115. 1.66 658 1.658. Ditemukan T hitung lebih besar dari T tabel atau 2.069 lebih besar daripada 1. Nah, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Nanti uraiannya bisa Anda lebih perluas. Sekarang yang kedua adalah kita lihat persepsi kualitas. Kita lihat di sini berapa dia itu nilainya? 0,457. Otomatis dia lebih besar daripada 0,05. Berarti H0 diterima, H1 ditolak. Maka tidak ada, nah ini, jadi tidak ada pengaruh kesadaran merek terhadap kepuasan pelanggan. Nah, dengan menggunakan UJT, kita gunakan di sini 0,747. 0,747. T tabelnya tetap, tapi dia di sini jadi lebih kecil. 0,747 lebih kecil dari 1658, sehingga H0 diterima, H1 ditolak. H1 ditolak. Nah, berikutnya adalah asosiasi merek. Kita lihat di sini asosiasi merek 0,004, 0,004, 004, 004, 0,004. Lebih kecil dari 0,05, berarti otomatis H0 ditolak, H1 diterima. Berarti di sini tadi tidak ada pengaruh persepsi kualitas ya. Persepsi kualitas. Di sini ada pengaruh asosiasi merek.
Kalau kita menggunakan UJT juga ketemu. Dia di sini 2, berapa itu? 2,933. H0 ditolak dan H1 diterima. Hal yang sama terjadi dengan loyalitas merek. Ya, hal yang sama terjadi dengan loyalitas merek. Loyalitas merek juga sama. Untuk loyalitas merek kita lihat, kita buat di sini loyalitas. Di sini juga loyalitas. Alfanya 0,014. Kemudian 2,504 T-nya 2,504. Berarti ada 3 yang berpengaruh, yaitu yang berpengaruh itu adalah kesadaran merek, asosiasi merek, dan loyalitas, sedangkan persepsi kualitas tidak berpengaruh terhadap terhadap kepuasan pelanggan. Di sini yang terakhir di sini adalah koefisien korelasi. Perlu saya ingatkan, apa itu koefisien korelasi? Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat tidaknya hubungan yang linier antara dua variabel. Dalam hal ini adalah variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Kriterianya adalah jika dia berada di antara 0,01 sampai 0,19, dia hubungannya antara 0,01 sampai 0,19, hubungannya sangat kuat dan positif. Antara 0,20 sampai 0,39, hubungan kuat dan positif. Antara 0,3 sampai 0,49, itu hubungan sedang dan positif. Antara 0,50 sampai 0,69, hubungan kuat dan positif. Antara 0,7 sampai 0,99, saya coba evaluasi lagi ya. Ini kita bagi 4. Hubungan sangat kuat.
Ini adalah 0,59. Sedang kemudian 0,60 sampai 0,79 hubungan kuat dan positif, 0,8 sampai 0,99 hubungan sangat kuat dan positif. Jika koefisien korelasi sama dengan 1, hubungannya adalah sempurna. Ingat, jika koefisien korelasi negatif, berarti hubungannya terbalik. Ini saya buat di sini R. Ini R. Ini R. Ini R. Ini R. Nah, kemudian kita coba lengkapi tabel ini ke dalam Excel agar bisa kita jawab secara lebih komprehensif atau lebih menyeluruh. Saya buat dia menjadi seperti ini. Ini variabel. Ini adalah koefisien korelasi. Di sini ada namanya simultan. Dari mana dapat simultan itu? Kita ambil dari output SPSS sebelumnya. Ya, kita cari dari output SPSS sebelumnya. Yaitu nilai R di sini. Dari autokorelasi ini ada di situ nilai R 0,673. Kita buat di sini 0,673. Dengan sendirinya kita bisa simpulkan. Kesimpulan. Ini kategorinya adalah sedang. Kurang. Sangat lemah. Karena dia dari 0,01 sampai 0,19. Ini sangat lemah. Lemah. Sangat lemah. Ini lemah. Ini adalah kuat. Nah, kemudian kita buat di sini koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu adalah nilai yang menunjukkan, saya coba tuliskan di sini, koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan kuat tidak seberapa besar kemampuan dari variabel X. Saya coba perbaiki dulu tampilannya. Variabel X untuk menjelaskan keragaman Y. Dengan kata lain, seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh
X terhadap Y. Itulah yang disebut dengan koefisien determinasi. Nah, di sini rumusnya adalah R kuadrat kali 100%. Rumus koefisien determinasi adalah koefisien determinasi ya, koefisien determinasi saya coba kopikan ke Word. Kemudian rumusnya adalah KD sama dengan R kuadrat kali 100%. Jadi nanti bisa kita hitung langsung di Excel-nya. Kita hitung, berarti 0,143 kuadrat kali 100. Hasilnya di sini. Dia. Itu dia di sini. Apakah ini signifikan? Bisa kita lihat dengan derajat kebebasan N kurang 2. Kita cari nilai R tabelnya. Sekarang bagaimana membandingkan nilai koefisien korelasi itu dengan tabel R-nya? Jadi dengan derajat kebebasan N kurang 2 ya, kita cari nilai R dengan F N kurang 2, berarti di sini adalah DF-nya itu DF sama dengan 115 kurang 2 sama dengan 113. Kita akan cari 120 kalau nggak salah tadi ya, 120 dikurang 2 sama dengan 118 adalah ya, mencari R tabel dengan derajat kebebasan N kurang 2 adalah, kita lihat di sini pada taraf nyata 0,05 adalah, kita perhatikan di sini, ini ada 0,05 dengan R, kita kuningkan, di mana dia 118, berarti 0,179. 0,179 ya. Nanti akan kita bandingkan di sini di tabel yang tadi kita temukan. Berarti nilai R tabel 0,179. Ini 0,179. 0,179 0,179. Sementara di sini ditemukan ya, dia lebih kecil, hanya satu yang signifikan. Tapi bisa saja ini terjadi